Bab 366. Long Yi dan Barbarian Bull menghabiskan banyak kekuatan dan akhirnya melucuti semua hal berguna dari mayat naga iblis berkepala 3 dengan susah payah. Mereka memperoleh 6 tanduk naga iblis, kulit naga sepanjang 100 meter, dan 1 tendon naga iblis. Adapun darah naga, mereka bahkan tidak mendapatkan setetes pun. Pembuluh darah dan daging naga iblis berkepala 3 ini sudah layu sejak lama. Mayat naga berkepala 3 itu sangat kaku yang menyerupai zombie naga setan. Hanya dari hal-hal yang diperolehnya dari naga iblis berkepala 3, Long Yi merasa seolah-olah bahaya yang mengancam jiwa yang mereka hadapi sepanjang perjalanan sepadan. Jangankan tanduk naga dan tendon naga yang mengandung sejumlah besar kekuatan sihir gelap ini, hanya sebagian kecil dari kulit naga yang panjangnya 100 meter ini sudah memiliki nilai beberapa kota. Karena kulit naga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, semua orang berjuang untuk baju besi yang terbuat dari kulit naga untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun itu adalah kulit naga mati, pertahanan fisik dan sihir kulit naga ini masih menakjubkan. Hanya untuk mengupas kulit dari naga iblis berkepala 3, Long Yi harus menghabiskan semua kekuatan internalnya untuk melihat kulit persembunyian itu sedikit demi sedikit. Bahkan Long Yi harus menggunakan semua kekuatan internalnya untuk mendapatkan kulit naga iblis berkepala 3. Orang bisa membayangkan seberapa kuat kulit naga itu. Long Yi dan Barbarian Bull tidak punya waktu untuk beristirahat selama 2 hari berturut-turut, yang menyebabkan mereka mati lelah. Namun, setelah menghitung pendapatan mereka dari mayat naga iblis berkepala 3, mereka merasa kelelahan mereka menghilang. Namun, setelah mereka selesai menjarah mayat naga iblis berkepala 3, keduanya berhenti bekerja dan mulai mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan mengambil istirahat panjang. Meskipun mereka telah melewati rintangan paling sulit dari ruang kematian ini, masih tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya di ruang kematian ini. Bagaimana jika ada bahaya yang lebih besar menunggu mereka di depan? Long Yi secara alami tidak menurunkan penjagaannya saat mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Long Yi dan Barbarian Bull sedang beristirahat, kepala besar yang telah tidur nyenyak selama 2 hari terbangun. Penampilannya sepertinya tidak memiliki perubahan kecuali sekarang. Dia memancarkan kekuatan naga samar. Adik laki-laki, kamu bangun. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Liu Su yang terus berdiri di samping kepala besar ketika seorang penjaga segera bertanya. Melihat kepala besar itu akhirnya terjaga, Liu Su tidak bisa tidak bertanya dengan prihatin. Big Head memutar tubuhnya yang seperti bakso ke kiri dan ke kanan sebelum berkata, "Aku kakak yang baik-baik saja, tapi aku benar-benar kesakitan sekarang." Liu Su mengulurkan tangannya dan membelai kepala besar saat dia berkata, "Nah, sekarang kamu baik-baik saja. Mari kita kembali." Kepala besar memandang ke arah Long Yi yang sedang duduk bersila tidak jauh ketika dia berkata, "Tidak, kakak. Aku merindukan ayahku. Aku ingin menemaninya." Liu Su dengan dingin mendengus dan menjadi iri pada Long Yi tanpa alasan. Adik laki-lakinya tampaknya hanya menghabiskan lebih dari 10 hari bersama Long Yi dan yang lainnya. Tetapi dia melihat dirinya sebagai putra Long Yi dan bahkan mulai membandingkan Liu Su dan orang tuanya dengan Long Yi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, adik laki-lakinya tanpa henti menyebutkan Long Yi. Telinganya sudah memiliki kalus yang mendengar namanya. Membuatnya cemburu sekaligus marah. "Lalu kamu tinggal di sini untuk menemaninya. Kakak akan kembali sendirian," kata Liu Su dengan ketidakpuasan. Kakak kepala besar ragu-ragu menatap Liu Su dan tiba-tiba berkata, "Lalu kakak perempuan dapat kembali dulu. Aku akan kembali setelah menemani ayah selama beberapa hari. Apakah tidak apa-apa?" Liu Su kaget. Kemarahannya tiba-tiba meletus ketika dia marah sambil memelototi Big Head. Dia mengetuk kepala Big Head dan berkata dengan getir, "Apakah kamu masih melihat aku sebagai kakak perempuan kamu? Jika kamu tidak kembali dengan aku, maka kamu tidak perlu kembali lagi." Kakak kepala besar melirik Liu Su yang sedang marah saat dia merasa diperlakukan salah. Dia tidak mengerti mengapa kakak perempuannya yang biasanya menuruti keinginannya bersikap seperti ini hari ini. Ketika Wu Shuang mendengar percakapan antara Liu Su dan Big Head, dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, "Sekarang Long Yi masih beristirahat.
Tunggu dia bangun dulu sebelum pergi. Karena kita harus menunggu dia bangun. Mengapa aku tidak membangunkannya sekarang? Liu Su menggertakkan giginya saat dia memelototi Long Yi yang saat ini sedang beristirahat. Setelah sekitar 7 jam, Long Yi yang telah selesai beristirahat bangun dari meditasinya. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya saat dia merasa sangat segar. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Apa? Kamu ingin kembali? Long Yi bertanya dengan keras. Begitu dia bangun, kepala besar bergegas ke sisinya dan mengeluh tentang Liu Su ingin meninggalkan tempat ini. Tugas aku sudah selesai. Jadi aku harus kembali secara alami. Liu Su berkata dengan dingin. Jika dia membiarkan kepala besar tinggal di samping Long Yi lagi, dia takut adiknya tidak akan menjadi hewan peliharaan dewa gelap lagi. Sebaliknya, kepala besar akan berubah menjadi hewan peliharaan ajaib Long Yi. Siapa bilang tugasmu sudah selesai? Bukankah kamu hanya mengatakan bahwa aku dapat memanggil kamu untuk membantu aku? Kamu sepertinya tidak mengatakan apa-apa tentang batasan waktu. Sekarang, aku masih berada di area terlarang Dewa Petir. Dan ada bahaya di mana-mana. Bagaimana kamu bisa meninggalkan aku sekarang? Apakah kamu tidak mengerti perkataan untuk tidak menarik celanamu saat kamu masih buang air besar? Long Yi tersenyum dan berkata. Liu Su dipenuhi amarah. Tidak apa-apa bagi Long Yi untuk memutarbalikkan kata-katanya untuk menipu dirinya. Tapi itu hal lain untuk menggunakan analogi menjijikkan seperti itu untuk mencapai tujuannya. Jari-jarinya langsung berubah menjadi cakar naga saat mencapai ke arah leher Long Yi. Dia mengeksekusi Throat Locking Dragon Claw saat dia ingin Long Yi membayar karena mengucapkan kata-kata menjijikkan kepadanya. Puff. Cakar naga pengunci tenggorokan yang digunakan Liu Su mengenai udara saat dia gagal menyentuh Long Yi. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Wu Shuang menarik kembali layar air biru yang telah ia gips. Baiklah, aku salah. Semua yang aku katakan itu omong kosong. Aku tidak tahu apa yang ada di depan. Jadi aku sangat membutuhkan bantuan kamu. Long Yi tersenyum dan meminta maaf. Liu Su mendengus dan dengan enggan menerima permintaan maaf Long Yi. Dia benar-benar tidak bisa meninggalkan Big Head dan kembali sendirian bahkan jika anak ini memanfaatkannya dengan murah. Karena semuanya sudah beres. Semua orang tidak mau tinggal di tempat terkutuk ini untuk beberapa detik. Dalam 10 hari ini mereka telah tinggal di ruang kematian ini. Ki kematian telah mengikis sejumlah besar kekuatan roh mereka. Ini membuat kelompok itu merasa tidak nyaman karena mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan roh mereka untuk melindungi diri mereka pada saat dibutuhkan. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. 4 orang dan 2 naga bersiap diri dan berjalan menuju pintu keluar. Tidak lama setelah mereka mulai berjalan, mereka menemukan penghalang ki kematian yang bahkan lebih kuat dari penghalang kilat di ngarai sempit yang mereka tempati belum lama ini. Mungkinkah mereka harus menghabiskan beberapa hari tambahan untuk menyingkirkan penghalang ini? Long Yi berpikir sendiri. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, kepala besar berjalan ke depan kelompok dan meludahkan napas naga hitam di penghalang. Penghalang ini bergetar dan seolah-olah bunga di cermin. Penghalang itu lenyap. Cek. Putraku memang eksistensi paling menakjubkan di dunia. Long Yi mengambil kepala besar dan menciumnya. Big Head memutar tubuhnya dalam kebahagiaan saat itu tertawa dengan suara yang belum dewasa seperti anak kecil. Sambil tertawa, tubuh gemuk Big Head bergetar. Long Yi kaget dan dia berpikir bahwa kepala besar tersedak saat tertawa. Bergegas menepuk punggung Big Head. Long Yi mencoba memastikan bahwa Big Head baik-baik saja. Tapi tepukan ini menimbulkan masalah. Tubuh seperti kepala Big Head tiba-tiba meledak dengan ledakan dan kabut gelap menyebar di mana-mana. Semua orang tercengang. Liu Su sangat terkejut sampai matanya terbuka lebar dan dia tidak kembali sadar sejak lama. Namun, kabut dengan cepat mundur dan pemandangan di depan semua orang membuat bola matanya keluar dari rongganya. Kepala besar telah menghilang. Sekarang di tangan Long Yi. Ada naga kecil mini yang panjangnya sekitar 50 cm. Naga kecil ini juga agak bingung. Memutar ke kiri dan ke kanan. Ia bertanya dengan suaranya yang tidak dewasa. Ayah,
Apa yang terjadi padaku? Sebelum Long Yi bisa menjawab, Liu Su segera meraih kepala besar dari Long Yi. Setelah membalik kepala besar dan memeriksanya untuk waktu yang lama, dia berkata dengan suara bergetar, "Akhirnya, kamu berubah kembali menjadi bentuk klan naga kami." Liu Su berhenti dan tiba-tiba menjerit saat dia tergagap. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana adikku bisa berubah menjadi adik perempuan? Bab 367. Jeritan Liu Su mengejutkan kelompok Long Yi yang terdiri dari 4 orang dan mereka memandang Liu Su yang sedang panik. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya selanjutnya, masing-masing dari mereka saling memandang dengan ekspresi kosong. Adik laki-laki berubah menjadi adik perempuan. Mungkinkah putra aku sebenarnya putri aku? Apakah kamu yakin kamu tidak melihat salah? Long Yi begitu terkejut bahwa mulutnya terbuka lebar ketika dia bertanya. Aku benar-benar tidak melihat salah, tentu saja. Aku tidak mengharapkan adik laki-lakiku untuk berubah menjadi adik perempuanku tiba-tiba. Liu Su kembali ke akal sehatnya saat dia bergumam. Bagaimana kamu menentukan jenis kelamin Big Head? Biarkan aku memeriksanya sendiri, kata Long Yi. Kamu benar-benar cabul. Menjauhlah dariku dan adik perempuanku. Liu Su mendorong Long Yi menjauh dan menekan Big Head ke dadanya kalau Long Yi mencoba mengambil keuntungan dari Big Head. Long Yi mengangkat bahu dan bertanya dengan ragu. Ya, tidak apa-apa jika kita tidak tahu jenis kelamin Big Head. Tapi kamu adalah kakak kepala besar. Kamu sebenarnya tidak tahu jenis kelamin adik kamu. Bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada kami? Wajah cantik Liu Su menjadi sedikit merah ketika dia menjelaskan. Bagaimana aku tahu? Ketika ibu melahirkannya, dia sudah seperti itu. Kami tidak dapat mengatakan jenis kelaminnya. Tetapi ayah berkata bahwa kepala besar adalah adik lelaki aku. Itu sebabnya aku selalu memperlakukan Big Head sebagai adik lelaki aku. Menderu dengan tawa. Long Yi tidak bisa menahan diri lagi. Ternyata, tidak ada yang bisa memberikan penilaian yang akurat tentang jenis kelamin Big Head. Mereka berasumsi bahwa kepala besar adalah naga jantan selama ini. Ini memang terlalu banyak. Kakak perempuan, biarkan aku pergi. Aku akan disiram sampai mati. Pada saat ini, kepala besar berjuang kepalanya bebas dari payudara menjulang Liu Su. Dengan tampilan suram, kepala besar menatap Liu Su seolah-olah itu dirugikan. Long Yi menyentuh hidungnya karena Big Head kebetulan tertangkap di antara 2 roti daging yang menjulang tinggi di dada Liu Su. Adegan di mana kepala besar berjuang untuk keluar dari roti daging Liu Su tampak sangat lucu dan membuat Long Yi tertawa keras tanpa sadar. Liu Su menatap Long Yi yang saat ini tertawa lepas ketika dia dengan dingin mendengus sebelum melonggarkan lengannya untuk membiarkan kepala besar keluar. Kepala besar mengambil kesempatan ketika Liu Su melonggarkan cengkeramannya untuk melompat ke dada Long Yi. Berbalik, kepala besar menatap Liu Su sebelum berkata, "Pelukan kakak tidak senyaman pelukan ayah. Dada lembut kakak hampir mencekikku." Puci. Bukan hanya pernyataan itu yang menyebabkan Long Yi mulai tertawa bahkan lebih keras. Bahkan Nalan Ruyue dan Wu Shuang tertawa terbahak-bahak saat mereka menutup mulut mereka dengan tangan ketika tawa kecil keluar dari mulut mereka. Adapun Barbarian Bull tidak sensitif. Dia bingung karena dia tidak mengerti mengapa bos dan saudara ipar tertawa. Wajah cantik Liu Su memerah dan dadanya naik dan turun dengan cepat. Sepertinya gunung berapi akan meletus. Setelah melihat ini, Long Yi buru-buru berhenti tertawa. Ini dia kekuatan Rex bukan lelucon. Dia membelai punggung Big Head ketika dia melihat dengan penuh kasih pada Big Head yang sedang menikmati perusahaan Long Yi. Melihat Big Head yang matanya terpejam sambil memeluknya, Long Yi berkata, "Sekarang nama Big Head tidak cocok untukmu sama sekali. Sepertinya kami benar-benar perlu mengubah nama kamu. Liu Su. Apa yang kamu gunakan untuk memanggil adik perempuan kamu di masa lalu?" Dia memiliki nama Dragon Clan. Sangat panjang dan sulit diucapkan. Kamu pasti tidak akan bisa mengingatnya. Adapun nama dalam bahasa yang digunakan oleh anggota Blue Waves Continent, dia tidak punya. Liu Su menjawab, "Bagaimana kalau memanggilnya Nanan satu? Menyenangkan di telinga dan juga terdengar ramah," kata Nalan Ruyue. "Apa Nanan? Lihat betapa montoknya dia. Sebut saja Pang Niu 2.
Nama hewan peliharaan Niuer. Putriku yang patuh. Bukankah menurutmu itu nama yang bagus? Long Yi menepuk kepala naga kecil yang gemuk itu. Bagus. Bagus. Niuer menyenangkan untuk didengar. Pang-pang kecil Niu menjawab dengan suaranya yang tidak dewasa. Dan semua orang tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Pang Niu kecil memiliki rasa yang berbeda dari yang lain. Sama seperti ayah Pang Niu. Long Yi. Apakah kalian mendengar itu? Niuer mengatakan bahwa nama Pang Niu enak didengar. Dengan ini aku menyatakan bahwa nama resmi putri aku adalah Pang Niu. Nama hewan peliharaan Niuer. Long Yi tertawa puas. Adapun Liu Su, dia tidak mau membiarkan Long Yi mengubah nama kepala besar menjadi Pang Niu. Karena nama Pang Niu memang pilihan nama yang sangat buruk. Namun, Long Yi tidak memberinya kesempatan tunggal untuk memprotes saat ia memutuskan nama putrinya secara instan. Dia hanya berjalan keluar dari ruang kematian ini dengan langkah besar dan anggota kelompok lainnya juga mengikutinya. Begitu Long Yi melangkah keluar dari ruang kematian, dia merasakan pemandangan suram sebelum matanya berubah. Dari pemandangan yang awalnya suram di ruang kematian, Long Yi telah berjalan ke tempat dengan kabut ungu perak. Di depannya, hanya ada kabut ungu silver. Tidak peduli ke arah mana Long Yi melihat, tidak ada warna lain yang terlihat. Dia merasa bahwa tidak ada elemen sihir lain di atmosfer selain jumlah yang menakutkan dari elemen sihir petir di ruang ini. Jika dia tinggal di tempat ini dan menumbuhkan sihir petir, wilayah budidayanya akan menembus lapisan demi lapisan seperti roket. Begitu dia melangkah ke daerah ini, Long Yi samar-samar merasa seolah-olah ini adalah pos pemeriksaan terakhir di daerah terlarang Dewa Petir. Ah, mati rasa. Nalan Ruyue berseru dan dengan tergesa-gesa menggunakan sihir cahayanya untuk mengisolasi dirinya dari tempat ini. Saat dia melangkah ke tempat ini, dia merasakan arus listrik halus mengalir ke seluruh tubuhnya yang membuatnya merasa seperti seluruh tubuhnya mati rasa. Ini seharusnya disebut Space God Dewa. Elemen sihir petir semuanya terwujud di sini. Wu Xuang menghela nafas pelan. Di ruang Dewa Petir ini, selain penyihir petir dan prajurit, bahkan jika seseorang adalah dewa sihir air seperti Wu Xuang, mereka tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan sihir dari sekitarnya. Jika mereka menghadapi situasi berbahaya di tempat ini, alih-alih bisa membantu Long Yi, dia akan menjadi beban yang menyeretnya ke bawah. Long Yi melihat sekeliling. Karena kabut ungu tipis berwarna perak menyelimuti daerah itu, jarak pandang sangat rendah karena mereka hanya dapat melihat beberapa meter di depan mereka sendiri. Namun, selain kabut, sepertinya tidak ada yang lain dan tempat ini tampaknya sepi. Semuanya, jangan berkeliaran. Mari kita semua melanjutkan dan melihat apa sebenarnya yang ada di ruang Dewa Petir ini, kata Long Yi. Dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan dengan hati-hati karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka masuk lebih dalam ke ruang Dewa Petir ini. Long Yi berjalan di depan. Perasaan kabut ungu perak menyentuh wajahnya membuatnya merasa sangat nyaman dan intim karena ia memiliki afinitas yang hebat dengan elemen sihir petir. Mereka berjalan di ruang Dewa Petir ini untuk waktu yang lama tetapi pada dasarnya sepertinya tidak ada perubahan. Namun, perhatian Long Yi ditempatkan pada sensasi aneh yang dia rasakan di pipinya saat mereka terus bergerak maju. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Ya, ada kehidupan di semua makhluk di dunia. Tentu saja, elemen sihir tidak terkecuali karena mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Ketika Long Yi memiliki baptisan petir ketika dia pertama kali memasuki area terlarang Dewa Petir, dia memiliki kesan mendalam tentang elemen sihir petir di sekitarnya. Saat Long Yi berjalan lebih jauh ke ruang Dewa Petir, dia tanpa sadar menutup matanya saat dia membiarkan nalurinya untuk mengambil alih. Pada saat ini, kabut ungu perak yang mengelilinginya telah berubah menjadi banyak roh unsur sihir ungu perak berisik yang menari-nari di sekitarnya. Mereka dengan senang hati mengelilinginya dan menyanyikan pujian mereka, mengungkapkan rasa sayang mereka terhadapnya. Long Yi tanpa sadar tersenyum dan pikirannya menari-nari di udara, bermain dengan roh-roh unsur sihir yang lucu ini. Ini memberinya sensasi yang sangat menyenangkan saat ia terus berjalan maju. Bahkan setelah berjalan terlalu lama, sepertinya tidak ada perubahan di lingkungan.
Long Yi, mungkinkah kita menuju ke arah yang salah? Wu Shuang melihat ke kiri dan ke kanan karena dia tidak bisa membantu tetapi bertanya Long Yi apakah mereka hilang atau tidak. Namun, Long Yi menjaga langkah yang sama saat dia berjalan maju. Seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaannya sama sekali. Suamiku, suamiku. Apa yang terjadi padamu? Jangan menakuti aku. Nalan Ruyue merasa ada sesuatu yang salah dengan Long Yi dan dia langsung menyusulnya untuk melihat bagaimana Long Yi lakukan. Dia melihat bahwa Long Yi telah menutup matanya dan tersenyum di wajahnya. Selain itu, di bawah iluminasi cahaya keemasan ungu, dia tampak sangat aneh. Seolah-olah dia kesurupan. Mendengar teriakan Nalan Ruyue, Wu Shuang, Liu Su dan Barbarian Bull bergegas ke depan. Namun, penyebab keributan, Long Yi tidak menyadari dan terus berjalan lebih dalam ke ruang Dewa Petir. Bos, bangun. Barbarian Bull berdiri tepat di depan Long Yi untuk menghentikannya. Tiba-tiba, sebuah fenomena aneh terjadi. Ketika Long Yi mengambil langkah lain ke arah Barbarian Bull, Barbarian Bull melangkah ke satu sisi tanpa sadar untuk membiarkan Long Yi lewat. Ketika semua orang melihat bahwa Barbarian Bull tidak dapat menghentikan Long Yi, mereka saling memandang dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka berdua terkejut dan tidak berdaya karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku pikir kita seharusnya tidak mengganggu Long Yi sekarang. Aku pikir dia tampaknya telah masuk ke tingkat yang lebih dalam ke lautan kesadarannya. Jadi hanya mengawasinya dari samping sudah cukup. Wu Shuang berpikir sebentar dan berkata, dia takut jika mereka secara paksa membangunkan Long Yi di negara tempatnya sekarang. Long Yi mungkin menderita beberapa kerusakan yang tidak terduga. Dengan demikian, Long Yi terus berjalan dengan anggota kelompok lainnya mengikuti di belakangnya, menunggunya bangun sendiri. Sadar Long Yi masih dengan senang hati berkomunikasi dengan roh-roh elemen sihir petir ini. Dan dia merasa seolah-olah dia tidak bisa berhenti. Adik kecil, selamatkan aku. Tiba-tiba, sebuah panggilan sedih bergema di telinga Long Yi yang mengguncang seluruh kesadarannya. Suara ini, kenapa itu begitu akrab? Suara ini tampaknya milik kakak perempuan Yu Hongniang. Tetapi apa yang bisa terjadi padanya? Mungkinkah dia mengalami kecelakaan di area terlarang Dewa Petir ini? Gelombang kekhawatiran langsung menghantam Long Yi dan dia berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Yu Hongniang. Pada saat ini, kesadaran Long Yi meledak dan inderanya meluas tanpa batas. Melewati satu ruang berbeda demi satu. Akhirnya mendarat di lembah kecil yang sunyi. Dan apa yang dilihat Long Yi membuatnya sangat marah. Armor kulit merah berapi-api dari Yu Hongniang sudah tercabik-cabik tanpa bisa dikenali, mengungkapkan kulit putihnya yang bersih. Lebih buruk lagi, seorang pria yang kuat dan tinggi sedang dalam proses gila merobek pakaiannya seolah-olah dia sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Kamu Changli, sadarlah. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Yu Hongniang menggigit bibir merahnya dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan karena dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Aku sangat sadar. Aku benar-benar sadar. Hongniang, aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Dan sekarang kita terjebak di sini dan kita tidak tahu apakah kita bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Aku harus mendapatkanmu sebelum mati. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku harus mendapatkan tubuhmu. Mata Ye Changli merah dan seperti binatang buas. Katanya histeris. Ci. Merobek baju besi kulit yang menutupi dada Yu Hongniang. Pakaian sutra merahnya juga terlihat. Gunung batu gioknya mengancam akan keluar dari sisa kain yang menyatukan mereka. Tapi, belahan dadanya yang dalam saja sudah membuat Ye Changli menjadi gila. Jadi dia mengambil tali pakaian dalamnya dan beberapa detik lagi merobeknya dari tubuhnya. Adik kecil, selamatkan aku. Yu Hongniang menutup matanya dan tetesan air mata turun dari sudut matanya. Pada saat itu, dia mengingat wajah tampan Long Yi dengan senyum buruknya yang khas. Dia sangat berharap bahwa dia akan turun dari langit seperti dewa dan menyelamatkannya dari monster di depannya. Long Yi yang saat ini melihat adegan ini dengan akal sehatnya akan meledak dengan amarah.
Kamu Changli, binatang buas ini. Selama ini dia mengira Ye Changli ini adalah orang yang baik. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Changli ini adalah bajingan tercela. Long Yi benar-benar ingin kilat menyerangnya sampai mati. Serang dia mati. Serang dia mati. Long Yi menggertakkan giginya dan membayangkan petir ilahi jatuh dari langit, menyerang dan membunuh binatang buas ini yang mencoba mencemarkan kakak perempuannya. Krekle, boom. Petir ungu keunguan yang setebal lengan manusia tiba-tiba turun dari langit dan kebetulan menyerang Ye Changli yang hendak menarik pakaian dalam dari Yu Hongniang. Tubuh Ye Changli tiba-tiba menegang dan elemen petir bersirkulasi di tubuhnya saat ia jatuh ke belakang. Namun, ketika Ye Changli jatuh, dia tidak melepaskan pakaian dalam yang ada di tangannya. Dengan suara merobek keras, pakaian merah berapi Yu Hongniang dirobek oleh Ye Changli yang sudah mati. Sepasang salju putih yang sangat penuh dan bulat asteris tiba-tiba terungkap dan dua mutiara merah muda menggigil tertiup angin. Wow, sangat besar, sangat putih. Long Yi tidak bisa membantu tetapi berpikir untuk dirinya sendiri. 1. Nanan, sayang kecil atau sayang istilah sayang untuk anak atau bayi. 2. Pangmiu, gadis gemuk-gemuk. Bab 368. Ye Hongniang sudah memberikan semua harapan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa mempertahankan kepolosannya hari ini. Tetapi yang mengejutkannya, kilat ilahi turun dari surga. Petir ilahi ini tidak hanya menyelamatkannya, itu menghakimi binatang buas yang akan menghancurkannya. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Tetapi dia tidak dapat menemukan penyelamatnya. Mungkinkah petir turun secara alami? Mungkinkah surga benar-benar mengawasinya? Sangat besar, sangat putih, tepat ketika Yu Hongniang memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi. Sebuah suara yang akrab tiba-tiba terdengar di telinganya. Itu sebenarnya suara Long Yi. Mungkinkah dia yang menyelamatkannya? Long Yi meneteskan air liur sambil melihat puncak batu giok putih salju itu. Mereka benar-benar yang terbaik di dunia. Tidak kalah dengan Leng Yuyu asteris. Berbicara tentang Leng Yuyu, Long Yi bertanya-tanya di mana dia sekarang. Sama seperti Long Yi tenggelam dalam pikirannya. Adegan di depan matanya tiba-tiba berubah. Sebuah istana ungu keunguan besar muncul di depan matanya. Di atas istana ini, 3 karakter yang ditulis dalam bahasa benua gelombang biru, kuil Dewa Petir. Kuil Dewa Petir ini memiliki suasana yang megah dan dipenuhi dengan ukiran yang indah. Di tengah aula, ada sebuah altar. Di atas altar berdiri sebuah patung yang mengenakan baju besi dewa berwarna perak keunguan. Patung ini memegang palu Dewa Petir di satu tangan dan tablet roh Dewa Petir dengan tangan lainnya. Di sebelah patung itu, ada meja altar yang terbuat dari bahan yang aneh. Di atas meja altar ini, sebuah mutiara ungu keemasan mengapung. Perasaan dan pemandangan ini secara tak terduga persis sama dengan altar Dewa Petir yang terlihat sebelumnya oleh Sibi dan yang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah, Sibi dan yang lainnya telah melihat altar kuil Dewa Petir ini di hutan belantara. Tiba-tiba, seluruh tubuh Long Yi bergetar dan dia berseru, "Yuyu, Sibi, Linger, Kexin, bagaimana mungkin?" Dia melihat bahwa di antara 8 pilar batu yang berdiri di sekitar pinggiran altar, 4 pilar batu memiliki 4 gadis muda yang diikat ke sana menggunakan rantai Dewa Petir. Kepala 4 gadis dimiringkan ke satu sisi, dan tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup. Saat ini, di dalam ruang Dewa Petir, Wu Shuang dan yang lainnya sangat gugup sambil menatap ekspresi Long Yi yang terus berubah. Suatu saat, dia marah, dan di saat berikutnya, dia asteris. Namun, itu belum semuanya. Pada saat berikutnya, dia menjadi gugup dan sedih. Meskipun ekspresinya berubah, dia tidak berhenti berjalan. Kuil Dewa Petir. Tiba-tiba, langkah Long Yi melambat dan mengucapkan 3 kata saat dia menggertakkan giginya. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Namun, dari harapan mereka, Long Yi berhenti berjalan dan membuka matanya. Pupil hitam aslinya yang bisa menyebabkan orang berdebar telah berubah menjadi ungu keunguan. Seiring dengan alis vertikal yang vertikal karena kerutannya, dia tampak seperti dia adalah Dewa Petir yang turun ke bumi. Setelah itu, kabut ungu keunguan di bagian depan tiba-tiba bergulung dan menghilang.
Ketika kabut akhirnya menghilang, sebuah istana besar dengan suasana megah muncul. Long Yi menjadi tenang lagi dan murid-muridnya yang ungu keunguan juga berubah kembali ke warna aslinya. Ketika dia melihat sekelilingnya setelah kembali ke akal sehatnya, dia bertemu dengan tatapan yang sangat prihatin dari rekan satu timnya. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jangan lihat aku seperti ini. Aku baik-baik saja. Mari kita pergi dan berjalan-jalan di sekitar kuil Dewa Petir ini. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Dewa Petir ini untuk benar-benar berani menyentuh wanita tuan muda ini." "Kamu gugup. Mengapa kamu berbicara omong kosong?" Liu Su menatap Long Yi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Tetapi sekarang, dia tampaknya menjadi lebih buruk. Long Yi terlalu malas untuk berunding dengannya. Fokusnya saat ini sepenuhnya ditempatkan di kuil Dewa Petir. Dia ingin tahu apakah si Bi dan yang lainnya benar-benar diculik atau tidak dan lebih dari segalanya, dia ingin melihat dirinya sendiri apakah angka-angka itu nyata atau tidak. Long Yi cepat maju ke depan dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan pintu besar kuil Dewa Petir. Mengamati kuil Dewa Petir ini dari jarak yang begitu dekat, ia dapat dengan jelas merasakan keindahan dan momentum yang mengesankan dari kuil Dewa Petir ini. Pada saat ini, Barbarian Bull, Liu Su dan yang lainnya juga tiba dan sangat terkejut ketika mereka mengukur kuil Dewa Petir ini. Long Yi bergerak mendekat saat dia ingin memasuki kuil. Namun, Wu Shuang menghentikannya dan berkata, "Jangan terlalu ingin masuk. Siapa yang tahu bahaya macam apa yang ada di dalam?" Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Tidak, apapun bahayanya, aku harus masuk. Si Bi, Yuyu dan yang lainnya masih di dalam. Aku tidak bisa meninggalkan mereka sendirian ketika mereka dalam bahaya, kata Long Yi dengan tegas. Setelah berpikir sebentar, dia melanjutkan, "Adapun kalian semua, jangan masuk. Ruang ini hanya memiliki elemen sihir petir. Jadi sangat berbahaya bagi kalian semua untuk masuk. Bagaimana mungkin kamu tahu siapa yang ada di dalam kuil? Mungkinkah kamu hanya bermimpi beberapa saat yang lalu?" Liu Su tidak yakin ketika dia berpikir bahwa Long Yi bermimpi sambil berjalan barusan. "Jika aku mengatakan ada orang di dalam, maka pasti ada orang di dalam kuil. Apakah kamu berani bertaruh dengan aku?" Long Yi menatap Liu Su sambil menyeringai. "Apa taruhannya?" Liu Su buru-buru berkata. Dia tidak kekurangan emas, perak, mutiara, dan permata. Namun, sudah diketahui bahwa semua naga adalah kikir. Liu Su tidak terkecuali. "Jika kamu kalah maka bagaimana kalau kamu menciumku?" Long Yi tersenyum dan berkata. Wajah cantik Liu Su langsung berubah dingin dan setelah melihat ekspresi percaya diri di wajah Long Yi, dia menjadi agak ragu-ragu. Meskipun dia tidak mempertaruhkan harta, ciumannya jauh lebih berharga daripada harta yang dimilikinya. "Jika kamu tidak ingin bertaruh, lupakan saja. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu dengan kamu. Kamu semua patuh dan tinggal di sini. Aku akan memasuki kuil sendirian." Begitu Long Yi selesai berbicara, dia ingin bergegas masuk. "Siapa bilang aku tidak bertaruh? Jika kamu kalah, maka berjanjilah satu hal kepada aku." Liu Su tiba-tiba berkata. Long Yi berhenti di langkahnya dan berbalik menghadap Liu Su. Menempatkan seringai di wajahnya, dia berkata, "Taruhannya sudah aktif." Ketika dia mengucapkan kata terakhirnya, dia berbalik dan berjalan ke bait suci. Namun Pang Niu kecil yang tergantung di dadanya diblokir oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia jatuh ke tanah sambil berteriak dengan sedih. "Ayah, itu benar-benar menyakitkan." Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Long Yi kaget. Dia berbalik dan ingin mengangkat Pang Niu. Tetapi semburan kekuatan tak terlihat datang dari pintu masuk kuil Dewa Petir yang mendorongnya kembali ke dalam. Dengan derit, pintu tiba-tiba tertutup. Semua orang di luar terkejut ketika mereka melihat pintu tertutup. Mereka semua ingin bergegas setelah Long Yi. Tetapi mereka semua didorong pergi oleh kekuatan besar yang tak terlihat yang dipancarkan oleh pintu. Bahkan napas naga kecil Pang Niu tidak berguna.
Pintu akhirnya tertutup sepenuhnya. Dan mereka mendengar suara Long Yi yang samar memberitahu mereka agar tidak khawatir dan menunggunya. Long Yi menenangkan diri dan berbalik. Dia melihat jalan yang lurus sempurna dengan batu giok ungu di depannya. Di kedua sisi jalan ini berdiri barisan patung wali yang perkasa. Fitur wajah mereka muncul seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Mata memancarkan niat membunuh yang padat. Akhirnya, di ujung jalan, Long Yi bisa melihat aula utama kuil Dewa Petir. Tempat ini tidak akan menyerupai lorong ruang gelap di dasar kolam dingin. Kan? Gumam Long Yi. Berpikir tentang saat dia hampir kehilangan nyawanya ketika patung-patung itu hidup kembali di lorong itu. Long Yi tanpa sadar menggigil. Setelah berpikir sebentar, dia memanggil Violent Lightning Beast dan Long Tu dari dalam ruang dimensi gelapnya. Dengan mereka berdua hadir, dia merasa lebih aman. Selain itu, dalam ruang Dewa Petir ini, binatang petir kekerasan bisa menggunakan lebih dari 100% kekuatannya. The Violent Lightning Beast sangat senang dan senang segera setelah itu keluar. Elemen sihir petir yang lebat di atmosfer membuatnya merasa sangat nyaman. Adapun Long Tu, yang memegang sabit kematian, diam-diam berdiri di belakang Long Yi. Satu-satunya alasan dia bisa ada di dunia ini adalah karena Long Yi. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan sisi Long Yi selama itu hidup. Long Yi memberi isyarat dan dengan Violent Lightning Beast dan Long Tu, dia berjalan menuju ujung jalan ini dengan batu giok ungu. Bab 369. Ketika Long Yi melangkah maju, ketetapan penjaga tidak hidup kembali seperti yang dia pikirkan. Melihat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Bahkan jika dia menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia akan bisa mengetahui bahwa para penjaga itu pasti tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada yang aneh terjadi ketika Long Yi berjalan menyusuri jalan setapak. Segera, Long Yi yang memimpin Long Dua dan binatang petir kekerasan tiba di pintu masuk aula utama Dewa Petir. Melihat sekeliling aula, seluruh tubuh Long Yi tanpa sadar bergetar dan dia bergegas masuk. Adegan di dalam itu tiba-tiba persis sama dengan adegan yang dia lihat menggunakan akal sehatnya. Leng Yuyu, Sibi, Linger dan Dong Fang Kexin secara terpisah diikat ke 4 pilar batu yang penuh dengan ukiran misterius. Selain itu, rantai Dewa Petir yang mengikat mereka memiliki percikan listrik berwarna ungu keunguan yang menerpa mereka. Yuyu, biar, bangun. Long Yi bergegas ke altar Dewa Petir dan menepuk pipi Leng Yuyu dan Sibi yang paling dekat dengannya. Sayangnya, mereka tidak menanggapi Long Yi tidak peduli bagaimana dia mencoba membangunkan mereka. Linger, Kexin, apa yang terjadi pada kalian semua? Long Yi merayu dua pilar lainnya saat dia dengan cemas memanggil. Dia mati-matian ingin merobek rantai Dewa Petir yang mengikat mereka. Tetapi bagaimana bisa begitu mudah memutus rantai Dewa Petir? Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Rantai Dewa Petir menolak untuk bergerak ketika mereka memegang keempat gadis itu erat-erat di pilar. Tatapan Long Yi bergeser ke arah patung Dewa Petir yang berdiri di atas altar. Menatap tablet roh Dewa Petir di tangan patung itu tanpa mengedipkan matanya. Long Yi berpikir bahwa jika dia memiliki tablet roh Dewa Petir, dia akan dapat membangunkan gadis-gadis itu. Begitu pikiran membangunkan mereka terlintas di benaknya, dia langsung melompat ke dalam tindakan. Long Yi berubah menjadi kerlip cahaya saat ia bergegas menuju patung Dewa Petir. Mengulurkan tangannya, dia bertujuan untuk tablet roh Dewa Petir yang berkedip dengan cahaya ungu keunguan. Berderak, seluruh tubuh Long Yi gemetar saat lampu ungu menyala. Long Yi dikirim terbang mundur oleh kekuatan yang sangat kuat dan dia jatuh ke bagian bawah altar dengan ledakan. Long Yi kaget dengan takjub. Fisik penyerap petirnya tiba-tiba tidak mampu menahan petir di sekitar tablet roh Dewa Petir. Namun, dia juga beruntung memiliki interaksi yang aneh dengan roh unsur sihir petir. Kalau tidak, jika dia hanya mengandalkan kualitas tubuh fisiknya ketika dia baru saja memasuki area terlarang Dewa Petir, bahkan jika dia berhasil lolos dari kematian, dia akan menjadi cacat. Perasaan Asteris berangsur-angsur menghilang. Tetapi Long Yi melihat bahwa tablet roh di tangan patung Dewa Petir tampaknya memunculkan lingkaran cahaya keunguan ungu. Halo lingkaran ini diproduksi secara berurutan dan perlahan-lahan meluas, menyebar ke setiap sudut aula utama ini.
Long Yi merasa gelisah di hatinya saat dia terus mengawasi sekelilingnya. Dia berusaha keras untuk menekan jantungnya yang gemetaran ketika dia menyaksikan lingkaran cahaya memenuhi aula utama. Sejak dia tiba di dunia ini, dia tidak pernah merasa begitu gelisah dan takut. Bahkan di ruang kematian, ketika dia menghadapi naga iblis berkepala 3, dia tidak merasa seperti ini. Ini adalah semacam tekanan yang datang dari jiwa. Terlebih lagi, udara di kuil itu tampak tenang karena tidak ada angin sepoi pun. Apakah ini kekuatan ilahi? Dibandingkan dengan tekanan dari Dewa Cahaya yang dialami Long Yi sebelumnya, ini terlalu kuat. Long Yi membandingkan tekanan yang dihadapinya dengan Dewa Cahaya dan Dewa Cahaya di dalam hatinya. Tapi temperamennya yang keras dan kuat tidak memungkinkannya untuk menyerah pada tekanan. Jadi bagaimana jika Tuhan sendiri turun? Tidak ada yang bisa membuatnya menurunkan kepalanya yang mulia. Tidak peduli apa yang harus dia hadapi, dia tidak akan menyerah. Long Yi menggertakkan giginya dan meluruskan punggungnya saat matanya berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Jika Dewa Petir ingin bertarung, Long Yi dengan senang hati akan memberikan pertarungan yang diinginkannya. Seorang pria mati dengan tongkatnya menunjuk ke langit. 1. Long Tu berdiri di belakang Long Yi seolah itu bayangan Long Yi. Meskipun menghadapi tekanan yang sangat besar, itu sama sombong dan Long Yi dan tidak mau tunduk pada tekanan. Lampu merah berkilau di rongga mata hitam pekatnya saat menatap langsung ke patung Dewa Petir di altar. Adapun binatang petir kekerasan, itu adalah binatang ajaib dengan pemujaan bawaan untuk Dewa Petir. Namun, karena koneksi darahnya dengan Long Yi, itu juga dipengaruhi oleh disposisi Long Yi. Nalurinya mengatakan untuk bersujud di depan patung Dewa Petir. Namun karena perasaan pemberontakan yang didapatnya dari Long Yi, ia berjuang tanpa henti. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Cek kamu. Kamu pengecut. Long Yi tiba-tiba mengutuk dengan keras. Dan menahan tekanan ini, dia melompat dengan pedang besar di tangannya. Dia menggunakan douki ajaibnya untuk memotong pedangnya ke arah patung Dewa Petir yang berdiri di atas altar tanpa menahan diri. Dentang. Bunga api terbang ke segala arah. Patung Dewa Petir tidak bergerak seolah-olah sebuah gunung. Adapun Long Yi, dia dikirim terbang kembali. Pedang besar di tangannya pecah berkeping-keping. Tetapi baju besi patung Dewa Petir ini bahkan tidak memiliki goresan di atasnya. Darah dan ki dalam tubuh Long Yi berputar dan kulitnya menjadi pucat. Kesenjangan antara dewa dan manusia benar-benar sangat besar sehingga tampak seolah-olah mereka dipisahkan oleh parit alami. Belum lagi Long Yi bahkan tidak bertarung melawan Dewa Petir yang asli sekarang. Itu hanya patungnya. Kaca. Kaca. Beberapa suara datang dari 4 sudut aula utama. Alis Long Yi terangkat dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Perasaan bahaya ekstrim melewatinya dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya yang membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin. Reaksi Beast Lightning Beast bahkan lebih keras. Tiba-tiba membesar, membungkuk ke depan, dan dengan semua bulunya berdiri di ujungnya, mengeluarkan raungan rendah. Kaca. Kaca. Suara armor perlahan mendekati Long Yi dari 4 sudut aula utama. Jantung Long Yi tenggelam, dan pupilnya tiba-tiba menyusut menjadi seukuran titik jarum. Dia bisa melihat 4 sosok berukuran lebih dari 3 meter berjalan dari 4 sudut aula. Para wali ini mengenakan baju besi ungu keunguan yang tebal dan berat, mendominasi dan maju perlahan menuju Long Yi. Mereka memegang tombak petir yang panjangnya lebih dari 6 meter dan tombak itu tampak lebih menakutkan ketika petir sesekali melintas di sepanjang porosnya. Mereka berbeda dari patung-patung di kedua sisi jalan di luar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar hidup. 4 wali yang kuat dengan tampilan tak menyenangkan berdiri 15 meter dari Long Yi, menghalangi semua rute mundur Long Yi. Pikiran Long Yi sebelumnya salah. Tekanan yang dia rasakan tadi bukan dipancarkan oleh patung Dewa Petir ini, melainkan tekanan yang dipancarkan oleh keempat penjaga ini. Jika saja wali memiliki kekuatan yang menakutkan, Long Yi tidak berani membayangkan betapa menakutkan Dewa Petir yang sebenarnya. Siapa kamu? Long Yi dengan dingin bertanya tanpa ekspresi. Ekspresinya bahkan tidak berubah ketika dia bertanya kepada 4 penjaga siapa mereka.
Penjaga di kiri depan mengetuk tanah dengan tombak petirnya. Dan seolah-olah petir, pandangannya memandang ke arah Long Yi. Suara logamnya bergema. Kami adalah 4 penjaga utama di bawah komando Dewa Petir. Kami bertanggung jawab untuk menjaga kuil Dewa Petir dan kami membunuh semua semut yang bergegas ke kuil ini. Semut, hehe. Bagaimana kalau aku bilang aku tidak ingin mati? Kaki Long Yi sedikit bergetar. Itu bukan karena ketakutan, tetapi lebih karena tekanan dari keempat penjaga utama ini tiba-tiba menguat seolah-olah mereka ingin memaksanya berlutut. Tapi bagaimana Long Yi mau berlutut sesuai dengan keinginan orang lain? Dia lebih baik mati berdiri. Di masa lalu dia seperti ini. Sikapnya tidak berubah setelah dia hidup begitu lama dan pasti tidak akan berubah di masa depan. Long Yi tidak akan pernah berlutut kepada siapapun dengan enggan. Hanya ada satu cara untuk melakukan ini. Bunuh kami dan tidak hanya kamu bisa datang dan pergi sesuka hati. Segala sesuatu di dalam kuil Dewa Petir akan menjadi milik kamu. Suara wali ini masih tidak memiliki jejak emosi. Tapi Long Yi melihat jejak kesedihan yang secara tidak sengaja melintas melewati matanya dalam sekejap. Dewa Petir, dia sudah mati. Long Yi tiba-tiba berkata yang menyebabkan para penjaga ini menjadi linglung sejenak. Dalam momen singkat ini, Long Yi, Long Tu, dan Beast Lightning Beast menyerang secara bersamaan. Long Yi menembaki sejati ke arah mata wali ini. Pada saat kritis ini, dia menggunakan semua kekuatannya. Dengan demikian, kekuatan ki sejatinya begitu kuat sehingga mampu menghancurkan bahkan gunung kecil. Adapun Long Tu, sabit kematiannya berubah menjadi cahaya darah saat ia memotong ke ruang antara mata wali ini. The Violent Lightning Beast tidak tinggal diam saat melepaskan mantra sihir terlarang pada wali. 1. Manusia mati dengan P asteris misnya menunjuk ke langit, terjemahan harfiah, Ren Xin Yao Chao Tian. Karena untuk arti, sangat memalukan bagi seorang pria atau prajurit untuk mati menghadapi tanah yang melarikan diri. Jadi sebaliknya. Bab 370. Mata Dewa Petir ini melintas dengan cahaya ungu dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Jelas, dia tidak mementingkan serangan semacam ini. Ding! Tombak petir di tangan penjaga Dewa Petir ini dengan cepat bergoyang 2 kali. Serangan ki sejati Long Yi dan serangan mengejutkan Long Tu di ruang di antara matanya langsung menghilang dan menghilang tanpa jejak. Adapun mantra sihir petir terlarang yang dilemparkan oleh Violent Lightning Beast, bukannya melakukan kerusakan pada pelindung Dewa Petir. Itu tampaknya menggelitiknya. Sudut mulut Long Yi berkedut dan dia meludahkan kata sambil menggertakkan giginya. Abnormal. Abnormal. Memang. Jika Long Yi, Long Tu dan The Lightning Beast akan bergandengan tangan, mereka bisa melintasi benua gelombang biru tanpa halangan. Dengan perkecualian beberapa dewa maju, monster-monster tua kerajaan, praktis tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka. Namun, ketika mereka menghadapi wali Dewa Petir ini, mereka seperti anak kecil yang menghadapi orang dewasa. Mereka jauh dari cocok. Ambil satu lagi seranganku. Long Yi berteriak keras saat dia meringkas semua kekuatan internal di tubuhnya menjadi 10 ujung jarinya. Setelah mengumpulkan kekuatan internal yang cukup, ia menembakkan 10 sinar ki benar langsung ke wajah wali Dewa Petir ini. Tidak perlu membuang energi kamu. Di mata aku, kamu hanyalah seekor semut. Wali Dewa Petir tidak sedikit pun terganggu oleh serangan dari Long Yi. Meskipun 10 balok ki sejati yang ditembak Long Yi benar-benar sunyi ketika melakukan serangan mendadak, ia masih bisa merasakan fluktuasi halus ki yang berasal dari balok, menyebarkan telapak tangannya yang besar. Dia meraih 10 balok ki benar yang tersembunyi. Dengan ringan meremas tangannya, 10 balok ki sejati tiba-tiba lenyap seperti asap dan menyebar seperti awan. Ekspresi kesedihan Long Yi berubah tiba-tiba, dan senyum puas muncul di wajahnya. Ketika wali Dewa Petir akhirnya menyadari ketidaknormalan dengan berkas ki sejati yang ia tangkap, tiba-tiba ia merasakan sakit di mata kanannya. Selain itu, rasa sakit kesemutan mulai menyebar dari kepalanya, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Kaca! Dengan suara sesuatu yang pecah, pelindung Dewa Petir yang mengenakan baju besi tebal yang tak terduga jatuh berlutut dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Mengambil keuntungan dari momen ini ketika celah muncul di pengepungan serta saat ketika 3 penjaga Dewa Petir lainnya tercengang.
Long Yi bergegas keluar dari pengepungan. Namun, alih-alih akan melawan penjaga Dewa Petir lainnya, target Long Yi adalah tablet roh Dewa Petir di tangan patung Dewa Petir yang berdiri di atas altar. Saat tangan besar Long Yi meraih tablet roh Dewa Petir, suara siulan bergema di samping telinganya. Saat berikutnya, pisau energi yang tajam dan keras menembusnya dari belakang. Long Yi segera jatuh dengan lemah saat dia memuntahkan seteguk darah. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Long Yi menoleh dengan susah payah dan melihat bahwa dua penjaga Dewa Petir menatapnya dengan tatapan penuh kitirani. Ini membuat hatinya menjadi dingin. Adapun wali Dewa Petir lainnya, itu berdiri di belakang wali Dewa Petir yang baru saja berhasil mengalahkan Long Yi dan tubuh mereka berkilauan dengan cahaya ungu keabu-abuan yang menakutkan. Masih belum mati. Hidup benar-benar bisa sulit. Long Yi bergumam di dalam hatinya. Dari harapan Long Yi, dia tidak bisa menyingkirkan satu pun dari penjaga Dewa Petir sebelum meninggal. Ini benar-benar sebuah kegagalan. Tentu saja, dengan kekuatan Long Yi saat ini, dia benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan wali Dewa Petir yang berbicara beberapa saat yang lalu. Namun, dia masih mengambil keuntungan dari situasi ini dan menggunakan serangan diam-diam pada pelindung Dewa Petir yang meremehkannya. Dia benar-benar membuatnya tampak seolah-olah dia telah mencoba yang terbaik ketika dia menggunakan balok ki yang benar di awal ketika dia ingin membuat penjaga Dewa Petir berpikir bahwa dia tidak lebih dari semut di matanya. Long Yi ingin membuat wali Dewa Petir berpikir bahwa serangannya tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah dan menyamar. Semut sungguhan tidak sehalus Long Yi. Dalam langkah keduanya, Long Yi menyembunyikan gerakan membunuh saat dia menembakkan jarum perak tersembunyi yang sehalus bulu sapi pada saat yang sama dengan 10 balok ki yang benar. Balok ki sejatinya sunyi dalam perjalanan saat menyerang. Tetapi pelindung Dewa Petir merasakannya. Tentu saja, ini sesuai dengan harapan Long Yi. Tapi jarum perak di bawah kedok 10 balok ki yang benar adalah langkah pembunuh yang sebenarnya. Ketika wali Dewa Petir itu mengulurkan tangannya untuk dengan mudah memblokir 10 balok ki yang benar, jarum perak sehalus rambut lembu di belakang mereka berhasil melewati celah jari-jarinya. Jarum berlanjut untuk menembus mata kanan wali dan menembus otaknya, memotong saraf kranial di otak wali. Berbicara secara logis, sekali saraf tengkorak orang biasa terputus, tidak peduli seberapa kuat orang itu, mereka pasti akan mati tanpa keraguan. Tapi pelindung Dewa Petir ini jelas bukan hal yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Melihat salah satu anggota mereka mengalami cedera, dua penjaga Dewa Petir lainnya mengamuk. Krekle, tombak petir dari dua penjaga Dewa Petir, seolah-olah petir menikam Long Yi pelanggar utama. Karena Long Yi sudah tidak berdaya saat ini, dia hanya bisa menunggu kematian. Dentang, bayangan muncul di depan Long Yi tiba-tiba. Tidak lain adalah Long Tu yang baru saja mengembangkan kesadarannya sendiri. Bagian dada dan perut dari pelindung tulangnya ditusuk oleh tombak petir itu, menciptakan dua lubang seukuran mangkuk. Celah mulai menyebar dari lubang-lubang ini, yang mempengaruhi seluruh pelindung tulang di tubuh Long Tu. Sayangnya, serangan mendadak Long Tu tidak mempengaruhi salah satu dari dua penjaga Dewa Petir saat mereka berdiri di tanah mereka. Gemuruh. Dua Dewa Petir menarik tombak petir mereka dan Long Tu jatuh di sisi Long Yi. Long Tu, kamu baik-baik saja? Melihat Long Tu melindunginya sambil mengabaikan tubuhnya, Long Yi sangat tersentuh. Bos, aku baik-baik saja. Lampu merah menyala di rongga mata gelap-gelap Long Tu. Lalu dengan dukungan sabit kematiannya, ia bangkit. Untungnya, itu tidak bisa merasakan sakit. Kalau tidak, dengan luka yang diberikan kepadanya oleh dua penjaga Dewa Petir itu pasti tidak akan bisa menjawab Long Yi dan berdiri sedemikian rupa. Long Tu berdiri di depan Long Yi sekali lagi. Dalam kesadaran yang baru terbentuk Long Tu, Long Yi adalah bosnya. Long Yi adalah penciptanya. Itu tidak boleh membiarkan bosnya menerima cedera bahkan jika itu harus menghilang. Rumbel. Tekanan kuat yang bisa menyebabkan orang muntah darah menyebar. Dan dengan kilat, Long Tu dikirim terbang sekali lagi. Tangan kirinya pecah berkeping-keping dan kaki kanannya tidak jauh lebih baik.
Itu hancur berkeping-keping setelah ledakan petir. Sekarang, dari tengkoraknya hingga kakinya, tidak ada tempat di Long Tu yang dalam kondisi baik. Kaca, kaca. Long Tu berdiri sekali lagi. Ia menggunakan satu-satunya tangan kanannya yang tersisa untuk terus mengangkat sabit kematiannya dan menggunakan satu-satunya kaki kirinya yang tersisa untuk melompat di depan Long Yi. Long Yi membuka mulutnya dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar saat tangan kanannya erat-erat meraih tablet roh Dewa Petir yang berlumuran darah. Sekarang, hatinya penuh kesedihan dan sakit hati. Dia tidak bisa menahannya lebih lama dan tidak bisa lagi menonton Long Tu menderita siksaan seperti itu di depan matanya. Yang lebih tak tertahankan lagi bagi Long Yi adalah Long Tu bangkit lagi dan lagi, menggunakan tubuhnya untuk mempertahankan Long Yi dari serangan dua penjaga Dewa Petir. Terima kasih telah memilih untuk membaca bab ini di Fantasi Books Live. Senang kamu mendukung kami dengan melihatnya di sini. Sekali lagi, Long Tu membuat lengkungan sempurna di udara dan jatuh dengan keras di tanah. Kali ini, kaki kirinya juga hancur total. Hanya setengah dari tengkoraknya yang masih menggantung di tulang lehernya. Tetapi lampu merah di rongga mata hitam pekatnya tidak redup sedikit pun saat ia berjuang untuk berdiri. Namun, setelah dipukuli oleh dua penjaga Dewa Petir berulang kali, itu kehilangan kemampuannya untuk bahkan berdiri. Koneksi roh antara Long Yi dan mulai perlahan melemah. Tidak pernah berpikir, Long Yi juga akan mengalami hari seperti itu. Long Yi tersenyum sedih ketika giginya membuat suara pecah. Matanya yang seperti bintang memandang empat wanita yang masih terikat pada pilar-pilar batu altar ini. Semuanya sangat penting baginya. Di antara mereka, 3 adalah istrinya. Dan yang tersisa adalah sepupunya yang kacau. Mengaum, binatang petir kekerasan meraung dengan marah. Merasakan kesedihan yang kuat di hati Long Yi. Itu membuat marah. Mengabaikan rasa takut bawaan yang dirasakannya dari bagian terdalam hatinya. The Violent Lightning Beast mulai menyerang para penjaga Dewa Petir. Tapi untuk alasan yang tidak diketahui, Wali Dewa Petir ini tiba-tiba tidak membahayakan binatang petir kekerasan ini. Mereka hanya mengirimnya terbang ke sisi Long Yi berulang-ulang. Selama pertarungan antara Violent Lightning Beast dan penjaga Dewa Petir, elemen sihir petir dari tempat ini mendidih saat mantra sihir terlarang terus-menerus menembaki para penjaga Dewa Petir itu. Selain itu, petir yang kejam dan jaring listrik menyelimuti seluruh aula utama Dewa Petir ini. Pergi, makan itu. Long Yi tiba-tiba menggunakan pikirannya untuk menginstruksikan binatang petir kekerasan untuk memakan bola mata Dewa Petir. The Violent Lightning Beast ragu-ragu selama sepertiga detik sebelum berubah menjadi cahaya ungu. Itu bergegas ke meja altar di mana bola mata Dewa Petir mengambang dan membuka mulutnya, menelan bola mata ke perutnya. Sebuah cahaya ungu keunguan meledak dari Violent Lightning Beast, lalu meraung saat menghadap langit. Seluruh kuil Dewa Petir bergetar di bawah gemuruhnya dan sosoknya terus membengkak seolah-olah itu adalah balon. Pada waktu yang tidak diketahui, penjaga Dewa Petir pertama yang terluka oleh Long Yi sudah berdiri. Sekarang, dia menatap Violent Lightning Beast dengan mata tajam dan berbinar-binar dan ekspresinya berubah tak terduga. Long Yi merasa seolah jiwanya berkibar dan pemandangan di depan matanya mulai bergoyang. Apakah aku sekarat? Long Yi berpikir dalam hatinya. Namun, dia tidak melihat perubahan pada tablet roh Dewa Petir di tangannya. Darah di atasnya anehnya berubah menjadi garis merah yang mengalir. Darah terus-menerus berputar pada tablet roh Dewa Petir dan roh unsur sihir petir yang tak terhitung jumlahnya menari dengan ringan dan anggun di sekitarnya. Long Yi tersenyum dan sudut mulutnya yang berlumuran darah naik, membentuk busur yang sempurna. Tiba-tiba, rantai kilat yang mengikat keempat gadis itu ke pilar batu menghilang seketika. Keempat gadis itu perlahan meluncur turun dan membuka mata mereka yang indah pada waktu yang bersamaan. Mereka mengedipkan mata dengan bingung, karena mereka tampaknya masih agak berkepala dingin. Elemen petir yang bergelombang di atmosfer dengan cepat mengejutkan gadis-gadis itu untuk bangun. Suamiku, Feng Ling. Sibi dan Leng Yuyu secara bersamaan berteriak sedih ketika mereka bergegas menuju Long Yi yang berada di ambang kematian. Sepupu Dongfang Kexin juga bergegas menuju Long Yi. Sebelum keempat gadis itu bisa mencapai Long Yi, aura yang kuat mengisolasi Long Yi.
mencegah salah satu gadis itu menyentuhnya. Saat ini, bis petir kekerasan sudah mengamuk. Dengan kilat berderak di sekitar tubuhnya yang besar, itu menyerbu keempat penjaga Dewa Petir. Sekarang, momentum dan kecepatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dua penjaga Dewa Petir melangkah maju untuk bertarung dengan binatang petir kekerasan di bawah altar. Violent Lightning Beast saat ini yang tidak bisa menahan bahkan satu pukulan beberapa saat yang lalu bisa bertarung setara dengan dua penjaga Dewa Petir pada saat yang sama. Adapun sisa dua Dewa Petir yang tersisa, mereka maju ke arah Long Yi yang sedang berbaring di altar. Di antara dua wali yang maju ke Long Yi, satu adalah wali Dewa Petir yang berbicara dengan Long Yi pada awalnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, Sibi dan yang lainnya sudah menduga bahwa penjaga Dewa Petir yang menakutkan ini yang tampaknya bukan manusia adalah orang yang melukai Long Yi. Sibi segera terbang ke depan Long Yi dan membentangkan tangannya terbuka. Di aula utama Dewa Petir ini, Sibi, sebagai penyihir cahaya, tidak bisa mengucapkan mantra sama sekali. Meskipun ketidakmampuannya untuk melakukan apapun pada dua penjaga Dewa Petir yang maju ke arah Long Yi, dia tidak ragu untuk berdiri di depan Long Yi. Sekarang, ada sikap keras kepala, kelembutan, dan sedikit kesedihan di matanya yang indah. Jika perlu, dia tidak akan ragu meledakkan diri untuk melindungi suaminya. Pada saat berikutnya, Feng Ling, Leng Yuyu dan Dongfang Kexin secara bersamaan berdiri di samping Sibi. Penampilan mereka tidak berbeda dari Sibi ketika mereka menatap dua penjaga Dewa Petir. Long Yi sedikit gemetar dan tablet roh Dewa Petir dengan darahnya yang bersirkulasi mulai mengambang di udara. Pada saat yang sama, roh unsur sihir petir yang tak terhitung mulai memasuki tubuh Long Yi. Sekarang, seluruh tubuhnya sudah ditutupi dengan lapisan cahaya keunguan ungu, bersambung.